Marcelino Ferdinand langsung dapat menit main di KMSK. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand langsung mendapat menit bermain untuk KMSK Deinz saat menang 1-0 atas klub NXT pada hari Jumat 2 Februari. Setelah bermain untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Marcelino Ferdinand langsung bermain untuk KMSK Deinz. Pemain 19 tahun itu memang langsung bergabung dengan KMSK Deinz segera setelah timnas Indonesia tersingkir di 16 besar Piala Asia pada hari Minggu 28 Januari. Ia pun langsung masuk ke daftar pemain yang dibawa KMSK Deinz untuk tandang ke klub NXT pada hari Jumat 2 Februari. Lalu ia pun langsung mendapat bermain di sana saat menang 1-0 atas klub NXT. Ia pun masuk pada menit ke-80 menggantikan Guilau Medesic River. Dengan kemenangan ini, mereka pun mencatatkan kemenangan beruntun dan kini bertengger di peringkat pertama klasemen sementara Liga Belgia kasta kedua. Pelatih KMSK Deinz, Mark Grosjean, tampaknya langsung melihat progres yang dilakukan Marcelino Ferdinand bersama timnas Indonesia. Ia sendiri tampil penuh dalam 4 laga timnas Indonesia di Piala Asia dengan catatan 1 gol. Laga melawan klub NXT merupakan comeback-nya di KMSK Deinz setelah terakhir kali bermain pada April 2023. Setelah itu, ia berkutat dengan cedera hamstring yang membuatnya absen lama. Penampilan melawan klub NXT juga jadi penampilan perdananya untuk KMSK Deinz pada musim ini. Dan kini, Marcelino dapat dikatakan telah kembali ke performa topnya. Semoga ia tidak mengalami cedera lagi sehingga bisa tampil konsisten untuk KMSK Deinz. Sinteyong unfollow IG Erick Thohir, ada apa? Masa depan Sinteyong melatih timnas Indonesia masih tanda tanya. Di tengah isu akan masa depannya, Sinteyong justru kedapatan tak mengikuti lagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Instagram. Dilansir dari Detik Sport, akun Erick Thohir menghilang dari yang di-follow pelatih Korea Selatan itu di @sinteyong7777. Padahal sebelumnya, pelatih 53 tahun ini saling mengikuti di Instagram. Bukan hanya Erick Thohir saja, mantan pelatih Korea Selatan itu juga tak lagi mengikuti akun Instagram mantan Ketua PSSI Muhammad Iryawan. Namun beberapa asisten seperti Nova Arianto, Yoo Jae-hoon masih masuk dalam daftar following. Begitu juga para pemain timnas Indonesia seperti Asnawi Mangku Alam, Jordi Amat, Hernando Ari, Elkam Bagot, hingga Alfeandra Dewangga. Belum diketahui alasan pasti mengenai ia yang tak lagi mengikuti Erick Thohir di Instagram. Sejauh ini masa depannya dengan timnas Indonesia juga masih dalam pembahasan. Kontrak Sinteyong sendiri sejatinya masih berlaku hingga Juni 2024. Ia sendiri membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Indonesia pun didesak untuk diperpanjang kontraknya. Erick Thohir juga menyebut, kalau perpanjangan kontraknya sangat terbuka, asal sang pelatih bisa meloloskan timnas Indonesia U23 ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Dan Indonesia sendiri berada di grup A Piala Asia U23 bersama Qatar, Yordania, dan juga Australia. Sain Patinama resmi gabung U10. Bek timnas Indonesia Sain Patinama resmi bergabung dengan klub Belgia KAS U10 pada hari Kamis 1 Februari. Kepastian itu didapat usai U10 mengumumkan perekrutan Sain lewat situs resmi pada hari Kamis 1 Februari malam. KAS U10 menandatangani pemain timnas Indonesia Sain Patinama. KAS U10 telah merekrut bek kiri dan gelandang Indonesia berusia 25 tahun. Pemain baru dari KAS U10 ini memiliki tinggi 185 cm dan bermain untuk klub divisi 1 Norwegia Viking FK Stavanger hingga 31 Desember 2023. Tulis U10.
Shane Patinama lahir pada 11 Agustus 1998 di Lelystad NL dan dibentuk di divisi junior Ajax Amsterdam dan FC Utrecht. Dia memainkan 90 pertandingan di divisi 2 Belanda bersama FC Utrecht 2 dan SC Telstar dari 2017 hingga 2021. Pada 1 April 2021, dia pun pindah ke Viking FK Stavanger, di mana dia membuat 70 penampilan di seri elit Norwegia. Pada 19 Juni 2023, ia melakukan debut internasionalnya untuk Indonesia melawan Argentina. Sejak itu, ia telah memainkan total 6 pertandingan internasional, dan terakhir melawan Australia di Piala Asia. Tulis Yupen menambahkan, Shane Patinama sendiri mendapatkan kontrak dari Yupen berdurasi 2,5 tahun hingga 30 Juni 2026. Pemain timnas Indonesia ini telah menandatangani kontrak selama 2,5 tahun dengan KAS Yupen hingga 30 Juli 2026. Sinteyong ungkap keinginan terakhirnya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengungkapkan keinginannya jika di masa depan tidak lagi menjadi juru latih skuad Garuda. Rumor mengenai masa depan Sinteyong bersama timnas Indonesia memang tengah ramai diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini terjadi usai Sinteyong berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Hasil tersebut tentunya memenuhi target yang diberikan oleh PSSI kepada Sinteyong, yakni meloloskan timnas Indonesia dari fase grup Piala Asia 2023. Tak hanya itu, Sinteyong juga masih dihadapkan dengan target lainnya, yakni mengantarkan timnas Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 pada April mendatang. Apabila Sinteyong memenuhi dua target tersebut, maka PSSI akan memberikan opsi perpanjangan kontrak bagi pelatih asal Korea Selatan itu, setidaknya hingga tahun 2027. Namun meskipun demikian, Sinteyong kemudian membuat pernyataan yang mengejutkan dengan berujar bahwa dirinya telah dihubungi oleh salah satu tim luar negeri untuk dikontrak sebagai pelatih. Namun di balik kabar itu semua, ternyata Sinteyong telah mengungkapkan salah satu keinginan besarnya apabila tak lagi jadi pelatih timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada Juli 2022 silam, ia ingin agar dia dikenang sebagai orang yang bekerja keras untuk kemajuan timnas Indonesia. Saya ingin dikenang sebagai Sinteyong asal Korea Selatan yang bekerja keras demi sepak bola Indonesia. Dan saya tidak mau hanya mengisi periode kontrak saja, tetapi benar-benar mencintai sepak bola Indonesia.